Bandung merupakan sebuah kota yang begitu istimewa. Udara sejuk dengan pemandangan hijau masih terbentang luas di kota ini. Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan Tanah Priangan, ucap psikolog M.A.W. Brower yang menyatakan rasa kagumnya pada kota Bandung. Terletak antara 6 derajat hingga 7 derajat lintang selatan dan 107 derajat hingga 108 derajat bujur timur, Bandung dikelilingi oleh banyak pegunungan seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Malabar, dan Gunung Manglayang. Mengenai asal-usul nama kota Bandung itu sendiri, hingga saat ini masih banyak diperdebatkan. Pendapat pertama mengatakan bahwa Bandung berasal dari kata bendung, di mana pada proses terciptanya daerah Priangan ini dikarenakan danau purba yang biasa disebut Situhiang mulai menyusut 20.000 hingga 25.000 tahun yang lalu, yang pada akhirnya membentuk dataran tinggi berupa situ atau danau kecil dan juga ranca atau rawa. Pendapat yang kedua, Bandung berasal dari bahasa Sunda, Ngabandung, yang artinya berhadap-hadapan, dikarenakan dataran ini berada di antara Gunung Malabar di selatan dan Gunung Tangkuban Perahu di utara. Sedangkan untuk pendapat ketiga mengatakan bahwa kata Bandung merupakan sebuah kependekan dari Ngabandungan, yang berarti berpasangan atau berdampingan. Ngabandungan memiliki arti filosofi kehidupan manusia yang memperhatikan lingkungan dan juga alam sekitarnya, termasuk perilaku dan berbagai gejala alam di dalamnya. Etnik Sunda memiliki peran penting dalam perkembangan Bandung sampai saat ini, di mana gagasan-gagasan visioner telah melekat pada masyarakat Sunda tempo dulu. Saya Wida Supardi, saya bagian dari komunitas Bandung Heritage, komunitas yang memang peduli terhadap pelestarian budaya, ya khususnya bangunan cagar budaya. Saya juga sekaligus sebagai tim ahli cagar budaya di Jawa Barat ini, yang memang ditugaskan oleh Bupati dan Wali Kota secara langsung untuk menangani masalah cagar budaya. Khusus untuk pemindahan ibu kota negara ini, pandangan saya bahwa pemindahan ibu kota ini tidak terlepas, bukan hanya persoalan dari sisi aspek keberadaan fasilitas seperti sekarang, tetapi bagaimana pemerintahan Bandung dulu itu memiliki visi barangkali jauh ke depan, bagaimana kota Bandung ke depan harus lebih baik lah barangkali seperti itu, dilihat dari potensi sumber daya alam, termasuk juga posisi strategis dan sebagainya. Sehingga pemindahan itu juga tidak serta-merta asal memindah, tapi melihat kondisi geografisnya, melihat kondisi sosial, budaya, dan masyarakatnya juga tentunya. Kalau bicara tentang etnik Sunda, tentu kita bicara tentang masyarakat Sunda gitu ya. Masyarakat Sunda ini masyarakat yang menurut saya masyarakat yang egaliter gitu ya. Masyarakat yang memang memiliki gagasan-gagasan ke depan tentunya. Nah, kaitan dengan perpindahan ibu kota juga itu bisa dilihat dari ciri-ciri bangunan, di mana bangunan itu juga merupakan bagian dari hasil pemikiran-pemikiran masyarakat Sunda sendiri gitu. Seperti kalau kita lihat di sekitaran alun-alun, bagaimana keberadaan masjid juga, itu Masjid Agung tentunya, itu bagian dari hasil karya etnik Sunda tentunya. Dimana kalau ciri khas bangunannya bisa dilihat itu bagian dari proses pemikiran masyarakat Sunda lah. Itu salah satu contoh saja gitu. Belum lagi terhadap pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan orang Sunda yang lainnya pada waktu itu. Jadi kan kalau bicara tentang Bandung itu ya, tidak terlepas dari masyarakat Jawa Barat, itu kan lebih banyak ke agraris ya kalau dulu ya, masyarakatnya lebih banyak pertanian. Tapi ketika dipindahkan ibu kota, tentu itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan di pusat kotanya. Makanya kalau kita cerita tentang pusat kota, atau katakanlah sebagai pusatnya itu dicirikan secara fisik oleh alun-alun, maka di situ juga banyak aktivitas-aktivitas seperti aktivitas ekonomi gitu ya, aktivitas sosial, pendidikan, dan lain-lain. Nah, itu juga tidak terlepas dari pola-pola etnik Sunda waktu itu. Pemindahan ibu kota Priangan dari Krapyak ke daerah yang dilewati Jalan Raya Pos tidak serta-merta putusan dari Gubernur Jenderal Dendel saja. Bupati Kabupaten Bandung kala itu, R.A.A. Wiranata Kusuma II, telah merencanakan pemindahan pusat pemerintahan ke daerah pusat kota sekarang sejak jauh-jauh hari.
Hingga akhirnya pendopo didirikan dan menjadi bangunan pertama yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung yang dibangun di kawasan alun-alun. Bupati Wiranata Kusuma II memilih lokasi komplek pendopo secara langsung, di mana ia membangun pendopo tepat menghadap ke arah Gunung Tangkuban Perahu yang merupakan simbol kepercayaan sejarah masyarakat Sunda. Bangunan awal pendopo dibangun pada tahun 1810 sampai 1812, di mana masih menggunakan bahan bangunan tradisional dengan atapnya yang masih terbuat dari alang-alang dilapisi ijuk. Pada tahun 1850, bangunan pendopo direnovasi, dindingnya diganti dengan tembok bata dan beratap genteng. Hingga pada tahun 1935, dibangunlah tempat tinggal bupati di belakang pendopo yang merupakan hasil rancangan Presiden Soekarno. Semenjak pemindahan pusat pemerintahan Kota Bandung ke Balai Kota, kini pendopo digunakan sebagai kediaman Wali Kota Bandung yang sedang menjalankan tugas. Tepat berada di depan pendopo, kita dapat menemui sebuah masjid yang telah berdiri lebih dari 2 abad, yaitu Masjid Raya Bandung. Masjid ini dahulu bernama Masjid Agung, di mana didirikan bersamaan dengan pemindahan pusat kota ke area alun-alun Kota Bandung. Yang paling dikenang orang dari Masjid Agung Bandung adalah bentuk atapnya yang bersusun 3 dan meruncing di puncaknya. Karena itulah masjid ini mendapatkan julukan Balai Nyuncung atau yang berarti lancip. Kalau kita bicara masalah toponimi, tentu ini juga kita akan terkait dengan persoalan kesejarahan gitu ya, persoalan asal-usul suatu nama gitu ya. Di saat sekarang memang kita memiliki kecenderungan bukan mengurangi ya, tetapi dilupakan juga oleh berbagai elemen tentang toponimi ini. Itu padahal dari zaman dahulu kala, barangkali dari zaman peta dari zaman Belanda begitu ya, yang pertama kali ada sampai sekarang itu banyak toponimi yang itu bisa jadi bahan edukasi buat masyarakat sekarang, terutama kaum muda-mudinya lah gitu ya. Nah kalau kita bicara Bandung juga itu bagian dari toponimi gitu. Walaupun dulu Bandung didesain itu hanya untuk katakanlah suatu kota yang akan dihuni oleh 700 atau 800 ribu orang, sekarang sudah jutaan, tetapi di dalamnya itu terdapat makna-makna yang luar biasa dari toponim itu sendiri. Contoh misalkan kata Bandung sendiri gitu ya, Bandung ini memiliki makna yang katakanlah walaupun berbagai versi, mulai dari kata bendung gitu ya, Bandungan, kata Bandungan sendiri gitu. Nah, saya melihatnya bahwa kaitan dengan etnis Sunda, Bandung ini sangat terkait dengan iklim dan masyarakat lingkungannya, sehingga ketika kita bicara etnik Sunda dan ketika bicara Bandung, maka itu ada kaitannya dengan masalah masyarakat Sunda dan lingkungannya. Maka juga salah satu hal yang perlu kita catat bersama, itu juga kaitan dengan filosofi dari toponimi sendiri atau penamaan dari Bandung sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang etnis Sunda, saya melihatnya ini dari sisi pemikiran dan gagasan-gagasan orang Sunda itu ya, yang memang dari dulu juga sudah tercatat dalam persoalan kesejarahan termasuk penamaan. Nah, kalau kita lihat pusat kota misalkan yang dekat alun-alun ya begitu, itu ada beberapa kawasan-kawasan yang sebetulnya itu juga sudah mencirikan sebagai etnik Sundanya, seperti kawasan Kepatihan gitu ya, kawasan Keutamaan Istri gitu, yang itu juga sebetulnya syarat dengan toponimi dan syarat dengan sejarahan, termasuk juga kawasan-kawasan lainnya. Contoh kecil saja, ketika kita bicara toponimi, cerita tentang kesejarahan dan cerita tentang Bandung, maka banyak hal yang pasti akan diingat oleh banyak orang. Contoh misalkan kawasan Dago, itu kan orang tempat berkumpul atau ngariung ya zaman sekarang, itu tempat orang saling menunggu, dan itu juga sangat tepat dengan kata Dagonya sendiri. Bisa dari Dago itu pemaknaan dari padago-dago atau saling ngadagoan gitu, saling menunggu, atau tempat orang saling menunggu di situ. Belum juga di situ ada kawasan-kawasan lain termasuk nama Jalan Kepatihan gitu ya. Kalau di peta dulu ada namanya Kebon Jati karena memang di situ banyak pohon jati gitu ya. Begitu juga penamaan yang lainnya ada Kepatihan, itu juga aspek kaitan dengan aspek-aspek kesejarahan.
Saya rasa ini menjadi pembelajaran kita semua, terutama buat kaum muda ya, terutama untuk anak-anak kita ke depan, bahwa toponimi ini penting dan harus kita pertahankan sebagai bagian dari pemikiran masyarakat Sunda, khususnya untuk mengembangkan kawasan etnik Sunda. Sejak didirikannya, Masjid Raya Bandung telah mengalami beberapa kali renovasi. 8 kali pada abad ke-19, 5 kali pada abad 20, sampai akhirnya direnovasi kembali pada tahun 2001 dan diresmikan pada Juni tahun 2003. Perubahan yang paling signifikan dalam perkembangannya adalah berubahnya corak bangunan yang mulanya bercorak Sunda menjadi bercorak Arab seperti yang dapat kita lihat seperti sekarang. Berjalan sedikit ke utara dari alun-alun, kita akan menemui sebuah jalan yang bernama Jalan Bancai. Kata Bancai diambil dari bahasa Sunda yang mempunyai beberapa arti. Dalam Kamus Bahasa Sunda 2015, karya R.A. Danadibrata, kata tersebut berarti Malaweng bari telemek tenyarek dinariungan, yang memiliki arti melamun tak bicara sepatah kata apapun dalam riungan. Mengingat bagaimana dahulu Insinyur Soekarno pernah menyusun pembelaannya untuk dibacakan di pengadilan kolonial dengan judul Indonesia Menggugat ketika mendekap di penjara Bancai. Sementara arti kata Bancai dalam Kamus Umum Bahasa Sunda 1992, Bancai diartikan sebagai kampung tempat istal jeung tukang ngurus kuda kareta baheula, yang berarti kampung tempat istal dan orang yang mengurusi kereta kuda zaman dahulu. Istilah Bancai sebagai kampung istal dan para pengurusnya lebih populer daripada yang ditulis R.A. Danadibrata. Istilah tersebut sejalan dengan kisah tempo dulu yang berkaitan dengan Jalan Raya Pos, di mana Jalan Bancai menjadi tempat istirahat bagi para kusir serta kuda-kuda yang kelelahan karena mengangkut manusia dan barang bawaan. Bahkan, kuda-kuda tersebut biasa diganti dengan kuda-kuda yang lebih segar setiap 8-10 km untuk dapat menempuh perjalanan yang begitu jauh. Kini, kawasan Bancai tersohor dengan deretan pertokoan dan pedagang onderdil kaki lima yang ternyata sudah ada sejak tahun 1950-an. Sangat menarik bila kita melihat kawasan serta jalan-jalan di kota Bandung, di mana setiap sudutnya pasti memiliki aspek historis yang mempengaruhi toponimi atau penamaan di tempat tersebut. Salah satu tempat yang populer namun sedikit orang yang mengetahui asal-usulnya adalah daerah Tegalega. Nama Tegalega merupakan gabungan dari dua suku kata bahasa Sunda, yaitu kata Tegal yang berarti lapangan dan lega yang memiliki arti luas. Dahulu Tegalega dipergunakan sebagai arena pacuan kuda oleh orang-orang Belanda karena luasnya hampir sekitar 19 hektar. Kebiasaan itu terus terjadi sehingga membuat pacuan kuda menjadi acara tahunan bagi kota Bandung yang diselenggarakan di tempat ini. Pada tahun 1946, sebagai bentuk perjuangan rakyat Bandung untuk mengusir para penjajah, sejumlah bangunan di kota Bandung dibakar. Peristiwa itulah yang kita kenal sebagai Bandung Lautan Api. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pada tahun 1981 didirikanlah sebuah monumen Bandung Lautan Api tepat di lapangan Tegalega. Bila kita mendengar istilah Sumur Bandung, mungkin untuk masyarakat Bandung langsung memikirkan sebuah kecamatan yang berada di tengah pusat kota. Namun ternyata Sumur Bandung merupakan sebuah warisan sejarah yang memang benar adanya. Sejarah mengatakan bahwa Sumur Bandung merupakan sisa dari tancapan tongkat yang dibawa oleh Bupati Bandung R.A. Wiranatakusuma II yang ketika itu sedang mencari letak ibu kota. Dalam bahasa Sunda, Sumur Bandung berarti sumur yang berdampingan, dikarenakan ditemukan dua sumur utama yang letaknya berada di tepian sungai Cikapundung sebelah barat. Sumur pertama terletak di Balai Sumur Bandung atau Gedung PLN Distribusi Jawa dan Banten yang masih terawat dengan rapi. Sedangkan untuk sumur kedua berada di bawah bangunan bekas komplek pertokoan Palaguna yang kini sudah rata dengan tanah. R.A. Wiranatakusuma II ternyata memiliki sebutan lain yang terkenal hingga akhirnya nama tersebut menjadi sebuah jalan di sebelah kiri Masjid Raya Bandung, yaitu Jalan Dalam Kaum. Istilah kaum biasanya digunakan bagi para keluarga sultan dan rakyat biasa yang diangkat oleh sultan atau pemerintah untuk mengabdi pada Masjid Agung. Sayangnya di Jalan Dalam Kaum ini masih banyak yang belum mengetahui bahwa terdapat sebuah situs pemakaman pendiri kota Bandung, R.A. Wiranatakusuma II, Bupati Bandung ke-6.
Masih dengan sebuah jalan yang berasal dari bahasa Sunda, Jalan Ciatil ternyata memiliki asal-usul yang menarik untuk dibahas. Ciatil diambil dari bahasa Sunda, ci yang berarti air dan atil yang berarti gatal. Jadi secara bebas, Ciatil dapat diartikan sebagai air yang gatal atau air yang dapat menyebabkan gatal-gatal. Konon kisahnya, daerah ini sering terjadi banjir yang mengakibatkan rasa gatal. Berawal dari peristiwa itulah, masyarakat menyebut daerah ini dengan kawasan Ciatil. Jalan Ciatil kini sudah diubah menjadi Jalan Ibu Inggit Garnasi pada tahun 1997. Di jalan ini terdapat rumah tempat tinggal Insinyur Soekarno dan Inggit Garnasi pada tahun 1926 sampai tahun 1934. Hingga pada akhirnya rumah ini dijadikan sebuah bangunan cagar budaya. Sebuah jalan di sebelah timur Komplek Pendopo Kota Bandung bernama Jalan Balong Gede. Jalan ini merupakan sebuah jalan dengan asal-usul yang masih belum terpecahkan. Konon di masa lalu, Pendopo dilengkapi dengan tempat memelihara ikan yang begitu luas, sehingga dinamakan Balong Gede yang berarti kolam besar atau luas. Ikan-ikan di kolam tersebut diperuntukkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa. Akan tetapi, daerah sekitar lingkungan Pendopo yang semakin padat membuat balong tersebut hanya terbayang dalam imajinasi karena kini telah menjadi tempat yang jauh berbeda. Bila kita menyusuri jalan-jalan di kota Bandung, kita akan mendapati banyak cerita mengenai asal-usul yang menarik dari setiap sudut kota kembang ini. Akan tetapi sangat disayangkan ketika pergantian zaman perlahan mengikis pengetahuan masyarakat mengenai asal-usul daerahnya sendiri. Padahal ada sebuah pepatah Sunda mengatakan, sing ingat kana Purwadaksi, Purwawiwitan, Daksi Wekasan. Yang memiliki arti, kita harus tahu akan diri kita, asal kita dari mana, tinggal di mana, dan pulang kemana. Karena pada akhirnya, itu semualah yang menuntun kita pada perkembangan zaman.